9 sebab uang belanja bocor halus saat musim liburan panjang, saat harga BBM dan sembako naik. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, apa kabar tim dompet aman atau sudah mulai meriang gara-gara fenomena harga bahan bakar minyak dan sembako yang hobi banget balapan naik tanpa aba-aba? Jujur saja nih Bu, kalau ternyata akhir-akhir ini rasanya mau belanja ke pasar saja deg-degan. Apalagi kalau melihat berita atau baca artikel keuangan yang bilang kalau kenaikan harga kebutuhan pokok di musim libur panjang itu sebenarnya siklus yang bisa diprediksi. Tapi tetap saja rasanya seperti dikejar cicilan, padahal cuma mau beli cabai 10 biji. Kita ini sedang ada di kondisi yang lumayan menantang karena pengeluaran wajib naik drastis, tapi gengsi dan kebutuhan liburan anak-anak juga tidak mau kalah. Teriak, makanya penting banget buat kita bahas. Kenapa sih uang belanja kita itu sering bocor halus tanpa kita sadari? Pokoknya kalau tidak hati-hati, saldo di rekening bisa menguap lebih cepat daripada parfum isi ulang yang ditaruh di depan kipas angin. Makanya, yuk kita bongkar bareng-bareng biar dompet tidak semakin menangis di pojokan. Penyebab nomor 1 yang paling sering bikin kita kecolongan adalah jebakan diskon paket liburan atau promo makanan yang kelihatannya hemat. Padahal itu trik biar kita keluar uang lebih banyak. Misalnya nih, niatnya cuma mau beli 1 botol minyak goreng, tapi karena ada tulisan beli 3 lebih murah 500 perak. Langsung deh, kita sikat tanpa berpikir kalau selisihnya cuma cukup buat bayar parkir sekali. Hal ini diperparah kalau kita sudah mulai lapar mata pas belanja sembako yang harganya lagi tinggi-tingginya, di mana semua barang yang lewat di depan mata rasanya seperti memanggil nama kita buat dimasukkan ke dalam keranjang. Alasan nomor 2 adalah kurangnya catatan belanja atau rencana menu mingguan yang bikin kita beli barang random setiap kali masuk ke supermarket atau pasar tradisional. Bayangkan saja, kalau kita ke pasar tanpa daftar, ujung-ujungnya kita beli terasi 2 bungkus, padahal di rumah masih ada stok 1 toples besar. Hanya karena kita lupa cek lemari dapur sebelum berangkat. Lanjut ke poin nomor 3, yaitu kebiasaan jajan kecil atau pesan minuman kekinian saat kita sedang jalan mengisi waktu libur panjang bersama keluarga. Harga segelas kopi atau boba mungkin cuma 20 ribuan. Tapi kalau dikalikan 5 orang dan dilakukan setiap hari selama seminggu, itu sudah bisa buat bayar tagihan listrik sebulan penuh. Poin nomor 4 yang tidak kalah bahaya adalah faktor gengsi sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar yang membuat kita merasa harus ikut tren liburan mewah, padahal harga bahan bakar minyak sedang menguras kantong. Kita seringkali merasa tidak enak kalau tidak bawa oleh-oleh banyak buat tetangga atau saudara setelah jalan-jalan. Padahal mereka juga belum tentu ingat rasa bakpia yang kita kasih 2 hari kemudian. Padahal niat liburan itu kan buat istirahat, bukan buat pamer sampai harus gali lubang tutup lubang untuk nutupin biaya operasional kendaraan yang makin mahal. Penyebab nomor 5 adalah kegagalan kita dalam membedakan mana kebutuhan mendesak dan mana keinginan sesaat yang cuma bikin senang sebentar saja. Sering banget kita beli bumbu instan atau bahan makanan jadi yang mahal dengan alasan praktis. Padahal, kalau mau sedikit repot mengulek sendiri, selisih harganya bisa buat beli telur setengah kilogram. Poin nomor 6 berkaitan dengan biaya transportasi yang membengkak karena kita tidak pintar mengatur rute perjalanan saat harga bahan bakar minyak lagi naik-naiknya. Contoh nyatanya adalah saat kita harus bolak-balik ke toko yang berbeda-beda dalam sehari hanya karena lupa beli 1-2 item kecil, padahal setiap tetes bensin itu sekarang harganya sudah seperti cairan emas.
Kita butuh manajemen logistik ala ibu rumah tangga profesional, supaya satu kali jalan semua urusan beres tanpa harus mutar-mutar tidak jelas. Urutan nomor 7 adalah kebiasaan menganggap remeh uang receh atau kembalian yang sering tercecer di kantong belanja atau di dalam mobil. Padahal, di musim harga sembako yang melambung ini, uang 1.000 atau 2.000 rupiah itu sangat berharga buat menggenapi pembayaran di kasir supaya tidak perlu pecahin uang 100 ribuan yang baru ditarik dari mesin ATM. Nomor 8 adalah fenomena panic buying atau belanja berlebihan karena takut harga sembako bakal naik lagi di hari berikutnya. Ini sebenarnya ironis. Karena kita malah bikin permintaan pasar naik, yang ujung-ujungnya malah bikin harga makin meroket, padahal stok beras di rumah sebenarnya masih cukup untuk 2 minggu ke depan. Terakhir, nomor 9 adalah kurangnya komunikasi dengan suami atau anggota keluarga lain tentang batas maksimal anggaran belanja selama masa liburan ini. Hal ini sering dianggap sepele, padahal justru menjadi salah satu penyebab utama pengeluaran membengkak tanpa disadari. Ketika tidak ada kesepakatan yang jelas sejak awal, masing-masing anggota keluarga bisa memiliki asumsi sendiri tentang apa yang boleh dibeli dan berapa banyak yang boleh dihabiskan. Akibatnya, pengeluaran kecil yang terjadi berulang kali bisa menumpuk menjadi jumlah besar di akhir liburan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, kita bisa menentukan prioritas bersama. Mana kebutuhan yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda. Selain itu, kesepakatan anggaran juga membantu menghindari konflik atau rasa tidak enak di kemudian hari, karena semua sudah memahami batasannya sejak awal. Jadi, sebelum liburan dimulai, luangkan waktu sebentar untuk berdiskusi dengan keluarga. Dengan begitu, liburan tetap menyenangkan tanpa harus khawatir keuangan jadi berantakan setelahnya. Kalau kita tidak sepakat soal angka sejak awal, bisa saja kita sudah irit di pasar, tapi ternyata suami malah jajan suku cadang kendaraan atau anak-anak beli mainan mahal tanpa izin. Memang rasanya berat ya, Bun, kalau harus menghitung setiap rupiah yang keluar, apalagi di tengah himpitan ekonomi yang rasanya tidak pernah memberikan kita waktu buat sekadar bernapas lega tanpa mikirin harga bawang. Tapi ayolah, kita jangan mau kalah sama keadaan. Anggap saja ini adalah ujian naik kelas buat jadi manajer keuangan rumah tangga yang paling hebat di dunia. Kita harus tetap optimis, karena sekecil apapun usaha kita buat mengerem bocor halus ini, itu adalah bentuk cinta kita buat masa depan keluarga yang lebih stabil. Mari kita mulai lagi besok dengan semangat baru, lebih teliti melihat struk belanja, dan lebih berani bilang tidak pada keinginan yang cuma bikin dompet pingsan. Semangat terus buat semua ibu-ibu hebat di luar sana. Karena tangan kita yang mengatur dapur adalah kunci kebahagiaan seisi rumah. Terima kasih Mam semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.